Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai katalisator ataupun protein katalitik untuk reaksi-reaksi kimia di dalam sistem biologi. Katalisator ini mempercepat reaksi kimia. Walaupun katalisator ikut serta dalam reaksi, tetapi ia kembali ke keadaan semula bila reaksi tersebut telah selesai. Jadi di sini ada peranan enzim di dalam bioteknologi. Yang pertama ada di bidang industri. Di bidang industri, yang pertama ada enzim Rennet, di mana enzim ini digunakan dalam proses pembuatan keju ataupun cheese yang terbuat dari bahan dasar susu. Susu di sini adalah cairan yang tersusun atas protein, yang terutama kasein yang dapat mempertahankan bentuk cairannya. Rennet ini juga berperan untuk menghidrolisis kasein, terutama kappa kasein yang berfungsi mempertahankan susu dari pembengkuan. Kemudian yang kedua di sini ada laktase. Enzim laktase ini adalah enzim lipodisis yang berfungsi untuk memecahkan laktosa menjadi gula penyusunnya, yaitu glukosa dan juga galaktosa. Tanpa suplai ataupun produk enzim laktase yang cukup dalam usus akan menyebabkan terjadinya laktose intoleran yang mengakibatkan rasa tidak nyaman di perut. Kemudian yang C ada katalase. Katalase di sini diperoleh dari haki sapi ataupun sumber mikrobial, di mana katalase ini digunakan untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan molekul oksigen. Enzim ini juga digunakan secara terbatas pada proses produksi keju. Kemudian yang D ada lipase. Lipase di sini digunakan untuk memecahkan ataupun menghidrolisis lemak susu dan juga memberikan flavor keju yang khas. Flavor ini dihasilkan karena adanya asam lemak bebas yang diproduksi ketika lemak susu dihidrolisis. Kemudian yang kelima ada protease. Protease di sini adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida dari senyawa-senyawa protein dan diurai menjadi senyawa lain yang lebih sederhana lagi. Ada enzim papain. Enzim papain ini adalah enzim pelunak daging, di mana daging hewan yang sudah tua dan berstruktur bisa menjadi lunak. Manfaat lainnya yaitu sebagai perenyah ataupun pembuatan kue kering. Ada enzim amilase. Enzim amilase di sini berfungsi untuk menghidrolisis amilum ataupun pati menjadi gula-gula sederhana seperti dekstrin dan juga glukosa. Ada enzim silanase. Enzim silanase di sini diproduksi untuk menghidrolisis silan ataupun hemiselulosa menjadi gula silosa. Silan ini banyak diperoleh dari limbah pertanian dan juga industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua oleh rekan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan enzim dalam bioteknologi pada bidang pertanian. Enzim dalam bidang pertanian berperan sebagai
cyanophyta, dan Botrycoccus brownie. Selanjutnya, enzim pertanian tersusun dari yang pertama enzim hayati, Chelate hayati, substrat, vitamin, dan garam. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Minadia Purwani. Di dalam bidang kesehatan, peranan enzim terbagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama yaitu ada sebagai alat diagnostik suatu penyakit. Di dalam sebagai alat diagnostik suatu penyakit, pemanfaatan enzim untuk alat diagnosis secara garis besar dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada enzim sebagai pertanda marker dari kerusakan suatu jaringan atau organ akibat penyakit tertentu. Penggunaan enzim sebagai pertanda dari kerusakan suatu jaringan mengikuti prinsip bahwasanya secara teoritis enzim intrasel seharusnya tidak terlacak di cairan ekstrasel dalam jumlah yang signifikan. Lalu ada enzim sebagai suatu regensia diagnosis. Yang kedua ada enzim sebagai suatu regensia diagnosis. Enzim sebagai suatu regensia diagnosis maksudnya di sini dengan memanfaatkan enzim, keberadaan suatu senyawa pertanda yang dicari dapat diketahui dan diukur berapa jumlahnya. Contohnya uricase yang berasal dari jamur Candida utilis dan bakteri Actobacter globiformis dapat digunakan untuk mengukur asam urat. Lalu yang ketiga ada enzim sebagai pertanda pembantu dari reagensia. Enzim sebagai pertanda pembantu dari reagensia maksudnya itu enzim sebagai pembantu dari reagensia sebagai pertanda pembantu dari enzim bekerja dengan memperlihatkan reagensia lain dalam mengungkapkan senyawa yang dilacak. Contohnya penggunaan adalah pada teknik EMIT atau enzim multiplet immunochemistry test. Molekul kecil
bidang kesehatan, enzim juga digunakan untuk pembuatan obat sebagai obat. Maksudnya di sini, penggunaan enzim sebagai obat biasanya mengacu kepada pemberian enzim untuk mengatasi defisiensi enzim yang seyogyanya terdapat di dalam tubuh manusia untuk mengkatalis reaksi-reaksi tertentu. Jadi yang ketiga, enzim bisa digunakan di dalam bidang kesehatan itu sebagai obat. Lalu yang terakhir, peranan enzim di dalam bioteknologi khususnya di bidang kesehatan, enzim berperan juga sebagai sasaran pengobatan. Enzim sebagai sasaran pengobatan maksudnya di sini yaitu merupakan terapi di mana senyawa tertentu digunakan untuk memodifikasi kerja enzim, sehingga dengan demikian efek yang merugikan dapat dihambat dan efek yang menguntungkan dapat dibuat berdasarkan sasaran pengobatan. Dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada sebagai terapi di mana enzim sel individu sebagai sasaran kinerja terapi. Dalam hal ini digunakan senyawa-senyawa untuk mempengaruhi kerja suatu enzim sebagai penghambat bersaing. Contohnya, penyakit yang dapat diobati dengan terapi ini yaitu penyakit kanker, penyakit kejiwaan, dan sebagainya. Lalu, terapi yang kedua dapat digunakan di mana enzim mikroorganisme yang menjadi sasaran kerja. Lalu yang terakhir ada sebagai sasaran terapi atau sasaran pengobatan. Dalam hal ini digunakan prinsip bahwa enzim yang dibidik tidak boleh mengkatalis reaksi yang